Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Irgi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Hingga saat ini saya selalu bersemangat ya untuk membahas-bahas masalah pinjaman online. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya ya. Semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin kalian berkomentar, apakah di antara kalian hingga saat ini belum bisa menghadapi teror dari DC pinjaman online? Ya, di beberapa video saya sudah banyak membahas masalah edukasi pinjaman online, cara menghadapinya, ya, cara apa memahami konsekuensi pinjol, risikonya seperti apa. Jika di saat ini yang kalian masih belum bisa menghadapi DC pinjol, mungkin saya belum berhasil ya. Tetapi ya alhamdulillah jika kalian yang sudah mengerti konsekuensinya, yang sudah bisa menghadapi apapun bentuk-bentuk dari aksi teror pinjaman online, ya saya sangat mensyukuri itu, berarti saya berhasil. Jadi tujuan saya tidak banyak terhadap kalian semua. Saya ingin kalian hanya memahami konsekuensi pinjol dan kalian bisa menguatkan mental kalian, ya sehingga kalian tidak berada di dalam kepanikan, depresi, down yang berlebihan yang dapat merugikan diri kalian sendiri. Saya tidak ingin kalian yang seperti yang teman-teman yang sudah bahwa sudah banyak habis-habisan gara-gara pinjol ya, hanya karena takut teroran dari DC pinjol ya, ancaman-ancaman yang bodoh yang mereka lakukan sebenarnya tidak bisa mereka lakukan, itu cuma hanya sebatas narasi, kata-kata pengancaman itu yang membuat kita depresi ya. Sehingga kita selalu mencari cara untuk menutupi pinjol tersebut. Padahal sebenarnya simpel saja untuk menghadapi DC pinjaman online. Ya, ini banyak sekali dari pertanyaan, Bang, bagaimana sih? Saya selalu diteror tiap harinya, saya tidak tenang, sehingga kerja ibadah saya terganggu. Ya, dan saya juga sudah gali lubang tutup lubang. Saya sudah jual beberapa barang-barang di rumah saya. Saya sudah gadaikan BPKB motor, ada yang menggadaikan sertifikat rumah. Nah, jadi saya sangat berharap kalian tidak usah seperti itu ya. Dari teman-teman yang sudah akhirnya yang menyesal. Hanya karena takut ya. Saya sangat berharap semoga ya kalian yang melihat ini, kalian yang baru terjun ke pinjol, yang belum mengerti bagaimana konsekuensinya, saya sangat berharap ya. Karena tujuan saya agar kalian yang sebelumnya tadi ingin menjual barang, mungkin ingin menggadaikan apa itu, saya harap kalian tidak jadi dengan melihat video ini, ya. Jadi saya berharap berhenti untuk melakukan itu. Perpanjangan, ya, gali lubang tutup lubang, berhenti. Nah, jadi di sini masalahnya diri kita sendiri. Kita harus bisa menghadapi DC pinjol tersebut, ya. Saya selalu mengajak di beberapa video, kita harus keras, ya. Keras bukan berarti kita menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah, ya. Jadi cara menghadapi DC pinjol itu simpel sekali. Ya, nggak usah ditanggapin, nggak usah direspon, ya udah. Maka dengan itu kita tidak terlalu pusing, kita tidak terganggu, ya. Jika kita selalu merespon mereka, belum lagi misalnya dari Aku Laku, terus dari pinjol Kredipo, ya. Banyak notifikasi di handphone dari beberapa DC, ya. Satu aplikasi mungkin ada 2-3 DC. Terus kredit pintar, mungkin rupiah cepat, ditambah lagi dengan ilegal juga banyak sekali, ya. Jika kita terfokus, kita melihat terus, kita nggak akan bisa tenang, ya. Malah lebih bagusnya lagi ganti nomor handphone. Yang ilegal kan nggak usah ditanggapin lagi, ya. Memang benar-benar sudah nggak usah digubris lagi, itu. Maka dari itu kita ganti saja nomor handphone. Untuk masalah pinjol OJK, nanti jika ada uang, kita kembali lagi ke aplikasinya. Kita minta negosiasi, ya. Jadi untuk saat ini, kita jangan memaksakan diri kita. Kita sudah usaha, ya, untuk melunasi, tetapi memang rezeki kita saat ini belum bisa menutupi itu semua, ya. Mungkin hanya bisa untuk mencukupi sehari-hari. Nah, jadi kita abaikan saja dulu, ya. Kita fokus sama kegiatan kita. Nah, jadi untuk cara menghadapi DC itu simpel sekali, ya. Kita nggak usah gubris, nggak usah tanggapin dulu. Yang penting kita sudah paham nih, risiko terbesar dari pinjol OJK masuk paychecking, ya. Dengan catatan kita tidak bisa lagi mengajukan di pinjaman online, ya, atau di perusahaan perbankan, pembiayaan yang lainnya, itu akan ditolak,
Ya, udah kita ngerti ya masalah pinjol OJK ini. Terus yang ilegal, jika saya gagal bayar, saya akan disebar data. Tinggal saya nanti klarifikasi ke data kontak. Ya udah, seperti itu. Ya. Jadi lebih baik ganti nomor handphone. Itu jalan satu-satunya. Lalu bagaimana Bang jika pinjol OJK ini nanti ya bahaya nggak? Enggak bahaya. Kita kan sudah kasih tahu sebelum kita ganti nomor. Saya bertanggung jawab, saya akan bayar, udah. Untuk ilegal nggak usah ditanggapi lagi. Seperti itu, ya. Jadi percuma kita menghadapi, ya, apalagi yang pinjol ilegal, kita hadapin terus, kita takut, maka kita akan berada di ketakutan terus. Pikiran kita selalu takut. Maka dari itu yang terpenting itu daftar kontak, kita harus klarifikasi untuk menyelesaikan masalah pinjol ilegal, ya. Bukan kita mencari dana lagi, kita pinjam di rentenir misalnya, di Lintah Darat, kita pinjam lagi di koperasi, kita gadai ini, gadai itu. Bukan itu cara itu salah. Malah kita akan terjerumus ke masalah yang lebih banyak, ya. Itu salah. Pinjol ilegal itu nggak akan ada beresnya, nggak akan ada selesainya, ya. Lebih baik kita malu hanya sementara saja. Yang penting kita klarifikasi, jangan ditanggapi jika ada oknum-oknum yang mengataskan nama saya mohon maaf, ya. Kejadian ini saya akan laporkan, ya seperti itu. Ya, ke klarifikasi ke data kontak. Saya yakin setelah kalian sudah terbuka dengan data kontak ataupun rekan-rekan kerja kalian, saya yakin kalian akan bisa tenang. Kalian harus membangun percaya diri, yakin bahwa masalah ini saya bisa menyelesaikan. Ya, dengan tenang. Tidak kerusuk-kerusuk, ya. Tidak seperti orang yang mungkin ingin digantung diri, ya. Dianggap masalah ini begitu besar sehingga mungkin ya saya tidak ingin yang sudah-sudah mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Cuma karena teror dari DC pinjaman online. Yang isinya cuma ya seperti drama, ya. Memang benar-benar drama yang nggak bisa mereka lakukan, ya. Yang nggak sesuai. Jika kalian yang ingin membalas chatnya ya silahkan, ya. Yang untuk yang ilegal, ya silahkan. Mau proses kemana? Datang RTW ya silahkan, ya. Mau dibawa hukum pidana ya silahkan. Mau disebar kontak ya silahkan, ya. Jangankan masalah pinjaman online, lebih brutal dari ini sudah saya pernah lakukan. Silahkan sebarkan ke daftar kontak, silahkan, ya. Saya yakin jika kalian sudah klarifikasi ke daftar kontak, kalian sudah terbuka, saya yakin pasti kalian tenang. Ya, benar-benar tanamkan saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Saya harus bisa terbuka, percaya diri, ya. Saya harus menceritakan, saya harus klarifikasi ke daftar kontak. Saya tidak ingin berlarut-larut masalah ini, membuat saya tidak tenang, semua aktivitas saya terganggu, ya. Yakinkan di diri kalian, saya bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Oleh karena itu, ya, di sini masalahnya mental. Saya ingin mengajak kalian semua itu bergabung di grup, ya, supaya kalian ada dukungan, ada support, kalian tidak sendiri, ya. Mental itu harus dibangun dengan dukungan. Jika kita sendiri, kita tidak akan bisa, ya. Jika ada dukungan, kita akan termotivasi, ya. Kita saling membantu di dalam grup itu. Oke, jadi itulah yang bisa saya informasikan. Saya hanya ingin kalian semua itu, ya, bisa menghadapi semua ini, ya. Tetap tenang, fokus, ya, percaya diri, kalian bisa menghadapi semua ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.